Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus. Kita bersyukur hari ini karena kita boleh kembali merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus. Bersama-sama dengan seluruh dunia kita bersukacita karena kelahiran Kristus. Mari kita bawa semua pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyembah Yesus yang lahir demi keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Kau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Kau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa
kami, selamat kami menyembah-Mu. Engkau Raja damai, Allah yang kekal. Haleluya, glory bagi-Mu. Mari buka suaramu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji, kami menyembah-Mu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menyatakan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kelahiran-Mu yang menggenapi janji Bapa, yang membuka jalan untuk keselamatan kami. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan kelahiran-Mu bersama-sama. Kami ingin membawa semua pujian pengagungan kami bagi-Mu. Kiranya ini semua menyukakan, menyenangkan Engkau. Kau yang ada di tengah-tengah kami saat ini, Kau akan menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Dan Engkau akan memberkati kami di tengah-tengah ibadah perayaan Natal hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih semua ibadah ini. Semua yang beribadah Engkau berkati, semua yang melayani Engkau pakai Tuhan Yesus menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami pertaruhkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Semua kita yang percaya berkata, amin.
Haleluya. Kita bersyukur dan bersuka cita bersama dengan seluruh dunia hari ini. Kita bergembira karena kita merayakan kelahiran Kristus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Mari hai sambut Rajamu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bergembira bersama-sama dengan seluruh dunia hari ini. Katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, mari elupkanlah Rajamu penebus. Haleluya. Hai dunia, elupkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja atas semesta. Haleluya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar, besar anugerahnya. Haleluya. Besar anugerahnya, besar, besar anugerahnya. Ada sukacita bersama, katakan, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Halik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung
waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, Saudaraku, setiap kali kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Kristus, kita merayakan kasih Allah yang besar, yang mengenapi janjinya memberikan Kristus lahir ke dalam dunia demi kita. Karena kita manusia berdosa, Kristus lahir demi keselamatan kita. Mari kita bersyukur saat-saat seperti ini. Merayakan Natal, kita bersyukur untuk kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Menaikkan pujian ini sebagai penyembahan kita baginya, bersyukur baginya. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita
diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Setelah kita bersama memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam satu ibadah khusus, dalam merayakan atau memperingati akan hari kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Dan biarlah kira tengah-tengah kami merayakan dan bersyukuri akan kelahiran Tuhan, kehadiran-Mu di tengah dunia yang sudah menjadi penebus dosa kami semua. Bapa, kami ingin bersyukur dan kami ingin juga mendengarkan firman-Mu, supaya lewat firman-Mu yang menjadi terang dalam kehidupan kami dapat menerangi dunia yang ada di sekitar kami. Karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau berfirman, karena kami butuh firman-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semua, baik semua jemaat yang mendengar dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini, mereka akan diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menerima nikmat berkat kuasa daripada firman-Mu, dan mereka boleh dikuatkan, dihiburkan, pulang dengan sukacita. Bahkan mereka yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Urapilah juga hamba-Mu terlebih Bapa yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu, supaya setiap perkataan dari lewat lidah bibir mulut hamba-Mu ini akan menjadi berkat, bukan daripada perkataan dan hikmat manusia, tapi Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, menguasai, sehingga benar-benar firman itu hidup dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dalam suasana memperingati hari Natal pada pagi hari ini, kita memperingatinya dengan cara yang berbeda. Di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada, yang kita alami hari ini. Tapi saya percaya tidak akan
menjadi penghalang kita atau kita semua yang ikut dalam ibadah perayaan Natal di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan tidak terbatas. Dia hadir di tengah-tengah saudara. Dia hadir juga di sini. Di tempat di mana saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya dimanapun saudara-saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir untuk menjelaskan, untuk berbicara kepada saudara-saudara, menuntun saudara untuk hidup dalam terang Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, memang Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal yang sebelumnya. Pada waktu-waktu tahun-tahun lalu kita merayakan Natal dalam suasana yang gegap gempita. Bahkan sampai kehilangan makna daripada Natal itu sendiri. Sebab makna Natal atau kegiatan Natal itu berubah menjadi satu pesta. Pesta yang di luar daripada rencana Tuhan. Yang dibesarkan adalah pesta. Yang dibesarkan adalah kemewahan. Yang dibesarkan adalah kemeriahan. Tapi makna Natal itu sendiri tidak ada di dalam semua perayaan-perayaan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kalau kita merayakan Natal dalam suasana yang berbeda, itu semua ada di dalam rencana daripada Tuhan. Mungkin saudara-saudara merasakan sepi ya, Natal tahun ini di rumah hanya berdua, mungkin oma dan opa atau mami dan papi. Anak-anak tidak ada. Keluarga tidak ada. Merayakan Natal berdua di rumah. Nah, saudara-saudara, bahkan dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan yang tidak seperti biasa itu. Saudara-saudara, mari kita menghayati betul-betul Natal yang kita peringati hari ini. Walaupun kita mungkin di rumah, jauh dari gegap gempita, masih lebih baik daripada keadaan Natal pertama. Tak kala Maria dan Yusuf Maria melahirkan bayi Yesus di sebuah kandang domba. Saudara masih bisa merayakan dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus di rumah saudara. Dalam keadaan yang baik. Sekalipun mungkin sendiri. Maria dan Yusuf juga sendiri di dalam kandang domba. Serba minim. Bahkan bukan hanya minim. Kita mendengar kita melihat dan membaca dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu apa? Kain pemerah susu. Mungkin karena itu di kandang lembu atau domba. Di sana mungkin tersedia kain itu untuk memerah susu daripada lembu atau sapi atau kambing yang diperah susunya. Bapak Ibu, bayangkan situasi Natal yang pertama di saat itu. Kita masih berdiri. Oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini, tahun ini kita belajar untuk bisa-bisa menghayati akan nikmat Natal yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang Tuhan sediakan bagi kita dengan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, Natal yang pertama itu diwarnai keajaiban-keajaiban yang melampaui segala nalar akal budi daripada manusia. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada waktu Natal yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, itu bukan kelahiran yang mendadak atau kelahiran yang tidak direncanakan, tetapi direncanakan bukan oleh manusia, tapi direncanakan oleh Bapa, direncanakan oleh Allah sendiri. Kejadian yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun manusia, siapapun juga, yang kelahirannya dibicarakan ribuan tahun, ditentukan ribuan tahun sebelum saatnya. Tapi Yesus Kristus yang kita
kita peringati pada hari ini. Rencana kelahirannya telah dipersiapkan, telah dijanjikan ribuan tahun sebelum waktunya. Siapa yang memulai janji itu? Untuk peristiwa Natal, Yesus harus lahir ke dalam dunia. Itu dimulai di Taman Firdaus. Tak kala Bapa di sorga, karena Bapa memutuskan bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15b, 4.000 tahun lebih kurang sebelum Yesus lahir, itu sudah dikatakan. Nah, Bapak Ibu, itu juga diulangi oleh Tuhan, diulangi oleh Bapa di surga. Lewat dari Nabi Musa 1450 tahun sebelum Yesus lahir, bahwa seorang pemimpin akan terbit dari bangsa ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan setelah itu bukan hanya sampai dengan Musa, Tuhan berbicara meneguhkan rencana kelahiran Tuhan Yesus lewat Nabi Yesaya. Ya, bahwa Nabi Yesaya mengatakan bahwa kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 ya. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu 730 tahun sebelum waktu Yesus lahir. Yesaya memberitakan ini, mengulangi janji kira-kira 4.000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir yang diberikan oleh Bapa untuk kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan saudara, kalau kita tidak sampai di situ, Tuhan Bapa di sorga kembali mengulangi janji ini. Di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, kita baca ya. Karena ini sangat menarik Bapak Ibu. Itu satu kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai Bethlehem Efrata, daripada walaupun kau kecil di antara suku-suku Yehuda, tapi daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan, bukankah itu satu keajaiban? Keajaiban yang tidak pernah ada, belum pernah ada sebelumnya, dan tidak akan pernah ada lagi sesudahnya. Seorang manusia lahir, dinubuatkan, dikatakan ribuan tahun sebelum waktunya. Tidak ada. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita membaca lebih detail lagi, itu semuanya jelas, semuanya detail, semuanya itu tepat seperti apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Bahwa seorang perawan, seorang gadis akan melahirkan. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir lewat seorang perawan, lewat Maria yang masih gadis. Dan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca itu bersama-sama dikatakan dia akan dinamai Immanuel. Dia akan dinamai Immanuel. Yesaya memberikan kejelasan hal itu. Dan dia akan dinamai Immanuel.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa hal itu jelas. Bahkan bisa dikatakan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, itu dari Bethlehem Efrata. Bethlehem, jadi tempat orang yang akan melahirkan. Tempatnya di mana? Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bukankah itu suatu bukti yang tidak terbantahkan? Dan memang kejadiannya seperti itu. Keajaiban yang Tuhan nyatakan lewat nubuatan-nubuatan dari sebelum Tuhan Yesus lahir, itu menyatakan apa yang terjadi itu sesuatu yang ajaib. Bukan sembarangan, bukan biasa, tetapi ajaib. Hal yang kedua, keajaiban apa yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat Alkitab adalah lawatan malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus lahir, 400 tahun lebih kurang, itu ada masa kegelapan bagi bangsa Israel. Karena Tuhan tidak pernah lagi melawat umatnya lewat nabi, lewat imam, atau lewat hakim-hakim yang biasa dia pakai untuk menyampaikan kebenaran, maksud dan rencana dan keinginan Tuhan kepada umatnya. Tetapi selama 400 tahun sejak Mika, Ezra itu berbicara, sejak Ezra, Nehemia dan Maleaki, di situ Tuhan tidak pernah lagi berbicara kepada umat Tuhan. Manusia hidup dalam kegelapan tanpa bimbingan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat pada waktu kelahiran yang sudah ditentukan, ada keajaiban lain. Keajaiban lawatan daripada malaikat Tuhan kepada, kita membaca dalam kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai ke-38 di sana. Mari kita lihat sedikit saja ya. Ayat 26 dan sampai 38, tapi kita membaca ayat-ayat tertentu saja. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lawatan malaikat Tuhan kepada Maria. Di sini dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria dilawat oleh Tuhan. Maria diberitahu oleh Tuhan. Itu lawatan yang ajaib. 400 tahun belum pernah ada lawatan-lawatan seperti itu. Itu keajaiban-keajaiban mengiringi kelahiran Tuhan Yesus. Dan sebelumnya juga kita melihat bagaimana Maria, malaikat juga melawat akan Zakaria dan Elisabet, orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Malaikat mengawali akan pemberitaan tentang kelahiran juru selamat dengan melawat Zakaria tak kala ia masuk dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban bagi umat Israel kepada Tuhan. Di situ malaikat hadir dan berbicara kepada Zakaria tentang apa yang akan terjadi kepada istrinya Elisabet yang sudah tua. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, itu keajaiban terjadi. Dan yang lain kita melihat juga lawatan malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Dan Yusuf di sana diberitahu oleh Tuhan yang kita bisa baca dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yusuf diberitahu oleh Tuhan bahwa Maria tunangannya itu yang seyogianya sedianya akan ia ceraikan karena Maria ketahuan sudah mengandung. Padahal mereka belum menjadi bersatu padu dalam satu keluarga.
Nah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saat itulah Yusuf dilawat oleh malaikat Tuhan, diberitahu oleh Tuhan apa yang terjadi pada Maria. Perawan yang mengandung. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu keajaiban yang terjadi. Keajaiban yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan itu saja. Lawatan malaikat Tuhan terjadi juga kepada para gembala yang ada di padang belantara menjaga kawanan domba. Ini keajaiban yang belum pernah terjadi, dan itu menjadi satu pertanda keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam Ia melaksanakan janjinya, di dalam Dia melaksanakan apa yang telah diucapkannya. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Tapi Tuhan memberikan dan menyatakan kuasa dan kedaulatan dalam segala sesuatu. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan membuka jalan. Lihat, di dalam keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang kita sudah baca tadi, ada intervensi Tuhan yang Maha Kuasa di dalam mengatasi keterbatasan manusia, untuk mereka bisa melewati, untuk mereka bisa selamat daripada dosa. Tuhan mengintervensi manusia di dalam kemahakuasaannya. Untuk apa? Untuk menggenapi firman-Nya. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi manusia. Di dalam rencana menyelamatkan manusia dari manusia terbatas. Di dalam keterbatasan yang ada itu, Tuhan mengintervensi sehingga apa yang terjadi kita sudah bisa membaca dan menyatakan bahwa itu semua menjadi bukti sejarah kalau sekarang kita melihat semuanya. Kita melihat saudara-saudaraku intervensi keajaiban Natal yang ketiga ini. Mari kita membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 20 dan 24. Lukas pasal yang ke-1 ini lawatan daripada malaikat Tuhan kepada Zakaria. Lukas pasal yang pertama ayat yang ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Elisabet sudah tua. Secara manusia itu sudah tidak mungkin. Tetapi kembali kita di sini melihat keajaiban yang Tuhan nyatakan, intervensi Tuhan di dalam melaksanakan janji-janjinya untuk memenuhi janjinya menyelamatkan manusia daripada dosa. Dia mengintervensi keterbatasan manusia. Di sini kita baca lebih jauh, istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan
Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aku di depan aibku di depan orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam keterbatasan manusia, Tuhan sanggup mengintervensi untuk memberikan solusi bagi rencana Tuhan untuk kebaikan manusia. Nah, kita melihat juga hal yang lain, saudara-saudaraku. Kita melihat di dalam ayat yang Lukas pasal yang ke-1, juga masih 1 ayat 34 dan 35. 34 dan 35 ini adalah lawatan daripada malaikat Tuhan yang mengintervensi keterbatasan manusia di dalam menyelesaikan masalah yang besar, yaitu dosa-dosa manusia. Nah, di mana kita melihat di sini dalam ayat yang ke-34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Maria sebagai seorang gadis yang polos, Maria sebagai seorang gadis yang tidak tahu apa-apa, belum mengenal laki-laki, tapi dia disebut akan mengandung. Secara akal manusia tidak mungkin, mana mungkin, makanya dia berkata, kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, di dalam ayat yang ke-35 ini, di sini letak intervensi Tuhan di dalam keterbatasan yang Maria miliki, yang manusia miliki, untuk mengatasi apa yang direncanakan oleh Tuhan. Mustahil seorang perawan bisa mengandung. Tetapi dengan intervensi daripada Tuhan, hal itu tidak ada hal yang mustahil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Intervensi Tuhan untuk menyelesaikan atau membantu, untuk menolong, menyelamatkan manusia dalam keterbatasan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keajaiban Natal yang pertama telah kita baca di dalam Alkitab, dan telah kita saksikan, dan telah ada bukti keajaiban Natal yang begitu dahsyat. Ada intervensi Tuhan di dalam keterbatasan manusia untuk memberikan solusi tuntas bagi persoalan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam suasana Natal, memperingati Natal tahun ini, di tengah pandemi COVID, Ibu Gembala minggu yang lalu menyampaikan firman Tuhan. Natal diselimuti pandemi COVID, diselimuti pandemi COVID. Berbeda. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan yang tidak biasa. Mungkin saudara-saudara sekarang sedang merayakan Natal, beribadah Natal di rumah, sepi, sendiri. Tidak ada sanak saudara, tidak ada teman-teman yang menemani. Mungkin ada orang tua cuma berdua di dalam merayakan atau melakukan ibadah Natal pada pagi hari ini. Sendiri. Sepi. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mungkin juga ada Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kondisi sekarang di tengah-tengah pandemi COVID. Situasi keadaan dunia yang begitu rupa membuat banyak orang juga jatuh dalam kesulitan-kesulitan. Bukan hanya kesulitan ekonomi, tapi mereka mempunyai kesulitan-kesulitan di mana mereka merasakan tekanan,
kesendirian. Mungkin juga saudara-saudara yang mengalami masalah gangguan kesehatan. Sendiri, tidak ada yang datang karena takut karena COVID. Kesulitan ekonomi yang begitu rupa mungkin membawa pada saudara satu jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Dan sakit yang saudara derita barangkali dokter sudah mengatakan tidak ada harapan lagi. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Melalui peristiwa peringatan hari Natal pada tahun ini. Kita sudah diberitahu. Kita sudah membaca dalam Alkitab. Dan kita sudah melihat bukti-buktinya. Bahwa Tuhan sanggup mengintervensi manusia dengan kuasanya, dengan kasihnya untuk menggenapi firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang sama yang mengintervensi keterbatasan manusia lebih kurang 2000 tahun yang lalu ketika Yesus akan lahir ke dunia ini. Dia juga Tuhan yang sama yang sanggup mengintervensi kepada saudara-saudara. Kepada kita semua. Agar dalam keterbatasan yang kita miliki saat ini. Saudara, Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi engkau dan saya. Apa yang menjadi persoalanmu yang mustahil diselesaikan karena keterbatasan saudara? Persoalan ekonomikah? Persoalan gangguan kesehatankah? Persoalan keluargakah yang tidak ada jalan keluar? Buntu seakan-akan. Ada banyak orang yang sekarang ini mengeluh sekalipun mereka memiliki harta yang berlimpah-limpah. Tapi ternyata mereka sendiri memiliki kesulitan. Mereka tertekan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Lihat apa yang terjadi yang telah kita baca di dalam firman Tuhan. Intervensi Tuhan menyelesaikan semua persoalan-persoalan manusia dengan tuntas. Sehingga manusia yang tadinya hidup tanpa pengharapan. Karena dosa-dosa. Dengan intervensi Tuhan. Dalam kemahakuasaannya. Di dalam kasih-Nya. Di dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas. Memberi solusi bagi persoalan manusia. Apalagi persoalan saudara dan saya. Di mata Tuhan. Tidaklah ada artinya apa-apa. Dia sanggup datang. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang penting adalah bagaimana kita menanggapi akan pernyataan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengintervensi, menyelesaikan hidup saudara. Kalau saya boleh membaca tanggapan daripada para gembala di padang belantara. Ketika mereka sedang mengembalakan kambing domba. Ketika Tuhan lewat malaikat-malaikatnya memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Mereka menanggapi akan berita ini dengan satu respon yang positif. Mereka percaya. Dan bukan hanya percaya dan diam. Mereka bertindak. Mereka mau datang kepada Juru Selamat. Ini yang dilakukan oleh para gembala. Dalam keajaiban malam Natal. Yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi. Paduan suara sorga memenuhi langit. Memberitakan
kepada gembala-gembala akan lahirnya Sang Juru Selamat. Dan keajaiban pada malam Natal ini juga bisa saudara-saudara alami. Ketika saudara merespon berita ini, ya Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengintervensi hidupku, menyelesaikan masalahku. Datang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana gembala kemudian pergi menemui akan Tuhan Yesus. Dan ia melihat bayi itu ada di sana. Kalau saudara merespon akan firman Tuhan pada pagi hari ini, siapapun saudara, jemaat Tuhan, orang Kristen atau bukan orang Kristen, anggota gereja atau bukan anggota gereja, saudaraku, yang sanggup memberikan solusi dalam hidupmu hanya satu, adalah Tuhan. Tuhan yang telah hadir di dunia untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan Dia yang telah berkorban untuk menyelesaikan persoalanmu dan persoalanku. Dia ada. Dia memanggil saudara pada pagi hari ini. Responi firman Tuhan, berita istimewa, keajaiban Natal bisa saudara-saudara alami. Sudah akan bisa melihat solusi yang Tuhan berikan di dalam semua masalah-masalahmu. Yang selama ini tidak ada jalan keluar. Yang selama ini tidak ada solusi. Yang selama ini gelap, tidak tahu kemana harus pergi dan mencari solusi. Tapi berita Natal pada pagi hari ini memberikan kepada saudara-saudara, ada jalan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari datang kepada Dia. Oleh karena itu saya ingin sekali mendoakan seberapa banyak saudara-saudara yang mungkin pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan dan mau meresponi, ya Tuhan, terima kasih untuk berita Natal pada pagi hari ini. Engkau sanggup menyelesaikan segala keterbatasan yang ada pada manusia. Engkau mengintervensi dengan kasih-Mu. Engkau mengintervensi dengan kuasa-Mu. Engkau mengintervensi kehidupan manusia dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas. Sehingga menemukan jalan keluar. Hari ini pun aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan solusi bagi kehidupanku. Datang kepada Tuhan Yesus. Siapa yang rindu didoakan? Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara semua. Mari kita mengakhiri firman Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berita Natal pada pagi hari ini yang telah kami dengar. Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan manusia, kegelapan manusia, persoalan manusia yang paling besar, di mana tidak ada jalan keluar, tetapi Engkau sanggup mengintervensi, sanggup memberikan kami jalan keluar. Engkau menyatakan diri dengan kuat kuasa-Mu, dan Engkau memberikan jalan solusi itu dengan sempurna. Begitupun juga Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk sudah banyak jemaat Tuhan. Dan sudah banyak mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah mereka dilawat oleh kuasa Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan melawat dan menjamah mereka. Supaya mereka yang belum diselamatkan bisa diselamatkan Tuhan. Bahkan mereka yang memiliki persoalan-persoalan hidup yang tidak terjawab. Dan mereka merasa gelap, tidak tahu harus kemana. Tuhan, kuasa intervensi Tuhan yang akan memberikan kepada mereka jawaban, solusi, jalan keluar, kemenangan yang akan membawa mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin ruwet dan runyam ini. Banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak mengerti, banyak orang putus asa. Tapi berita Natal pada malam hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan akan memberangi hidup mereka sehingga mereka tidak mengambil jalan pintas, dan mereka mengambil jalan satu kepastian, datang kepada Engkau. Lawat mereka Tuhan, sehingga benar-benar mereka melawat kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dalam keadaan terbatas, Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh, sehingga setiap orang yang mendengar sungguh akan diajar oleh Roh Kudus, dan mereka boleh mengerti
firman Tuhan, dan firman itu hidup dalam hidup mereka dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Hamba-Mu percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat, atas setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin Natal. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Penyalaan lilin Natal melambangkan terang telah hadir dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang yang percaya dan gereja Tuhan. Dan biarlah ini akan menjadi terang yang kita bawa dalam kehidupan yang ada saat ini. Silakan para kepala keluarga mengambil lilin dan menyalakannya. Nyalakan setiap anggota keluarga yang hadir di saat ini bersama-sama saudara. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sunyi senyap, bintang-Mu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Mari kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah dan perayaan Natal pada malam hari, pada pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur
kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia, di tengah-tengah tidak ada jalan keluar, Engkau mengintervensi dengan kuasa-Mu. Engkau mengintervensi manusia dengan kasih-Mu. Engkau mengintervensi manusia dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas, memberikan solusi dan jalan keluar. Karena itu Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, oleh setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah menentukan bagi mereka. Mereka mendengar berita firman Tuhan, dan Roh Kudus yang bekerja lebih jauh, karena Engkau berjanji setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan membawa hasil sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan mereka yang mendengarkan boleh dipulihkan, mereka yang mendengarkan boleh diberi jalan keluar, mereka yang mendengarkan dan percaya dan menyambut firman-Mu, mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Hari ini pun Tuhan, zaman ini pun Tuhan, di tengah-tengah kekacauan yang ada, Engkau sanggup mengintervensi kesulitan-kesulitan apapun juga, termasuk kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau akan mengintervensi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk memimpin bangsa ini, dan mereka diberi hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Kami berdoa Tuhan di dalam peringatan Natal tahun ini, biarlah kira damai sejahtera Tuhan akan melingkupi seluruh bangsa kami. Bahkan Tuhan, mereka yang merencanakan kejahatan-kejahatan pun Tuhan intervensi, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Mereka tidak bisa melakukan kejahatan mereka karena ada intervensi Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap perayaan-perayaan Natal yang dirayakan oleh setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun. Kami tahu kami masih lebih baik daripada Natal pertama, tak kala Engkau lahir di kandang domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kami bersyukur dan kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup dan akan menjadikan kami terang sebagaimana yang Tuhan mau, untuk membawa mereka yang masih dalam gelap untuk datang kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, dan kami menyerahkan sekali lagi Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan yang maha kuasa. Kami percayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, semua Tuhan ke dalam tangan daripada pengasihan, belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Engkau juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang telah ambil bagian di dalam ibadah ini, dari pemain musik, pemimpin pujian, multimedia dan lain-lain. Tuhan memberkati dan memakai mereka lebih jauh lagi, lebih heran lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami bersyukur dan berdoa sekali lagi hanya dalam satu nama yang maha kuasa, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dalam mengakhiri ibadah ini, saudara-saudara berdiri dan terimalah berkat. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang semua yang percaya berkata amin. Kita akan sama-sama masuk di dalam ucapan Selamat Natal, dan saya bersama istri, untuk semua jemaat dan siapapun yang
ada menyaksikan perayaan Natal pada pagi hari ini, kami mengucapkan Selamat Natal dan Yesus memberkati.